Dan coba-coba nih, kalau ada temen ngajak ke tempat begituan, nggak pakai nggak enak udah, tinggalin. Kalau perlu bacain ayat kursi itu anak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mulai kapan nanti jadi setan? Tanyain sama dia. Orang kalau udah ngajak ke tempat nggak bener, bacain ayat kursi. Ada satu teman saya, pintar dia bos dia. Supaya dia nggak diajak ke tempat begituan, takut kan, biasanya kan pertemanan, nggak tahu kan, begitu cerita kita suka dengar begitu. Ya salam. Jadi foto di WA-nya, Anda ngomongin foto ya, orang Betawi. Maksudnya kan foto ya, kita ngomong foto. Nih, foto di WA-nya, ya, gambar dia lagi pakai peci, pakai baju gamis, lagi megang mikrofon begini. Lagi begini nih WA-nya. Orang yang mau ngajakin ke tempat nggak bener kan nggak jadi. Beres, kalau nggak ente foto sama ulama yang lurus, ente foto. Orangnya, mau apa? Nggak doyan ini. Nggak bakal diajak. Tekniknya begitu. Tunjukin, makanya saya waktu sebelum pulang dari Hadramaut, guru saya ngingetin, suruh pakaian sunnah seperti ini. Pakai sarung, pakai baju takwa atau pakai baju komis, pakai peci. Tahu nggak sebenarnya kenapa? Guru kita suruh begitu, supaya nggak kegoda maksiat katanya. Pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas benar nih jawabannya nih. Waalaikumsalam. Gimana? Waalaikumsalam. Assalam ada alif lam, tasdid sinnya. Mimnya sukun dibantu dhammah, jadi bacanya waalaikumsalam. Kadang-kadang di acara religi masih banyak jawaban waalaikumsalam. Yang tepat gimana? Waalaikumsalam. Mussalam. Mimnya dikasih dhammah, sinnya tasdid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, khususan para pimpinan Bukopin Syariah Salemba dan juga segenap para pengurus pengajian dan semua yang hadir, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita semua sedang berada di bulan apa? Bulan apa? Nah, ini benar jawabannya. Rajab. Bukan Rejab. Ada yang ngomong Rejab. Musuhnya apa? Rajab, bulan Rajab. Ini semua yang hadir ini mayoritas dari lahir sudah Islam ini. Pasti hafal ini bulan-bulan Islam ini. Apalagi kerjanya di bank syariah, ya kan? Coba yang pertama bulan apa? Muharram. Yang kedua? Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Kudu hafal kita. Yang pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, kelima Jumadal Ula, keenam Jumadal Tsaniyah, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, kesembilan Ramadan, kesepuluh Syawal, kesebelas Zulqa'dah, ke-12 Zulhijjah. Nah, itu apal ujungnya. Sampai ujungnya doang dia hafal. Ya salam. Kenapa banyak orang Islam nggak hafal bulan-bulan Islam? Karena nggak dipakai. Yang dipakainya cuma Ramadan sama Zulhijjah. Maka dari itu ada sunnah dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, puasa tengah bulan, yaitu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Islam kecuali Dzulhijjah, karena 13-nya masuk Ayyamut Tasyrik, haram puasa. Yang lainnya disunahkan 3 hari. Tanggal berapa nih Rajab nih? Ini Rajab sekarang tanggal berapa? Ya salam. Tanggal berapa ini? Hah? Ya Allah ya Karim. Emang kagak ada tanggalan memang? Hah? Kalendernya mana kalendernya? Kalender, tanggal berapa ya? 9 sampai 10? 9 ya? Ya salam. Masalah kemarin permulaan Rajabnya juga ada yang bilang Ahad, ada yang bilang Senin. Jadi ini tanggal 9 nih. Berarti tanggal 13-nya kapan? Nih 9 nih, hari apa nih? Rabu. Hari Rabu. Berarti hari Kamis tanggal 10. Jumat 11. Sabtu 12. Berarti Ahad 13, Senin 14, Selasa 15. Ada yang bilang nih hari tanggal 10. Mana yang benar nih? Jadi walhasil gini deh, yang nih hari pendapatnya tanggal 10, berarti puasa Ayyamul Bidnya mulai Sabtu 13, 14, 15, Sabtu sampai Senin. Kalau yang nih hari pendapatnya tanggal 9, berarti puasanya mulai Ahad, Senin sama Selasa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dicek lagi. Maksudnya kemarin permulaan Rajabnya juga ada yang Ahad, ada yang Senin. Begitu. Itu Ayyamul Bid. Tuh kalau kita jaga tuh puasa Ayyamul Bid, nggak mungkin antum nggak tahu bulan Islam. Antum pakai bulan Islam, ya nggak? Dan biasain kita kalau ngatur-ngatur rapat, apalagi ini bagus nih, ini bank syariah kan. Kalau ngatur rapat sama orang, nanti kita ketemuan Bu atau Pak, kita ketemuan di tanggal 10 Rajab yang bertepatan tanggal sekian Masehinya, gitu dong. Harus begitu janjiannya. Tanggalan Islamnya dibawa pertama. Ya kan bank syariah ini namanya. Ya salam. Enggak, mesti ada siarnya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi tanggalan Islamnya kudu dibawa. Karena emang hitungan itu ada Qamariyah, ada Syamsiyah. Difirmankan oleh Allah, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Waktu ahlul kitab datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berapa lama itu ashabul kahfi fil kahf? Berapa lama orang-orang yang ditidurkan di al-kahfi? Al-kahfi artinya apa? Hah? Kurang dikit ya. Gua apa ya?
Goa ukurannya sedang. Kalau goa ukurannya kecil apa bahasa Arabnya? Ghar. Idhuma fil ghar. Ghain ra alif. Idhuma fil ghar. Al-ghar artinya goa ukuran kecil. Al-kahfi artinya goa ukuran sedang. Kalau goa besar apa? Nah, itu ada yang ngomong gor kabir. Dia namanya gor kabir. Nggak ada gor kabir. Maghar. Maghar, mim ghain alif ra, maghar artinya goa ukuran besar tuh bahasa Arab tuh, bahasa Arab. Memang bahasa Arab bahasa asli, bahasa asli. Kita semua nih keturunan Nabi Adam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tuh bahasa aslinya manusia. Makanya diturunkan kitabullah untuk penutup kenabian dan penyempurna risalah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lughah al-arabiyyah. Artinya dengan bahasa asli manusia. Bahasa asli. Kita semua keturunan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam bahasanya bahasa Arab. Makanya jangan kalah sama orang-orang tuh. Saya waktu di sekolah di Hadramaut, Yaman, anak 5 tahun pintar semua bahasa Arabnya jago. Nanti jangan kalah antum. Ya salam. Jadi begitu. Waktu ditanya berapa lama mereka di Kahfi, Allah berfirman di surah Al-Kahfi itu ya, mereka menetap di Al-Kahfi selama 300 tahun dan ditambah 9. Kalimatnya kan begitu. Thalathami'atin sinina, 300 tahun, wazdadu ditambah 9. Menjadi pelajaran bagi ulama untuk memahami ayat ini. Kenapa jawabannya tidak langsung 309 tahun? Pakai kata 300 dan ditambah 9. Di sini Allah menjawab dengan 2 hitungan tahun. Anda menggunakan samsiah, 300 tahun mereka di dalam. Tapi kalau mau hitungan komariah, tambahin 9. Ya salah. Kan ahlul kitab waktu itu banyak pakai samsiah. Dan kalau langsung dibilang 309 tahun, kok nggak sesuai sama kitab kami begini? Kok nggak sesuai sama komariahnya? Jawaban Allah dalam Al-Quran 300 tahun dan ditambah 9. Kalau mau hitungan samsiah, ya mereka 300 tahun. Kalau mau hitungan apa? Komariah, tambahin aja 9 dari 300 itu. Karena setiap 31 kurang lebih tahun itu tambah 1 tahun. Ini umurnya sekarang nih yang udah 40, sebenarnya 41 kalau hitungan apa? Komariah. Yang usianya udah 62 berarti 64. 64 dong. 63. 31 tahunan ya. 31 tahunan ya. Ya salam, bilang ya salam. Ya salam. Kan begitu. 300 tahun. Samsiah, kalau di komariah jadi 300 berapa? 9 tahun, berarti tambah 1 tahunnya komariah per berapa tuh? Ah itulah. Udah kita tulis 31 aja biar gampang. Dan antum nih usia yang berapa usianya? Bapak berapa usianya Pak? Saya 52. 53 ya Pak ya? Enggak, saya 52. Maksud saya komariahnya gitu. Kan gitu ya. Ya salam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tahu bulan-bulan Islam manfaatnya apa? Kita tahu musim-musimnya. Di setiap bulan Islam tuh ada musimnya Allah kasih. Ada amalan-amalan yang lebih ditekankan, lebih besar karunia Allah buat yang mengamalkan amalan itu. Contoh sekarang bulan apa? Rajab. Rajab ini dikenal dengan Syahrullah Al-Asab, bulan yang Allah tuangkan banyak sekali ampunan. Maka ulama sepakat bahwa amalan yang paling afdal, yang paling utama untuk kita amalkan di bulan Rajab adalah apa?
Al-istighfar. Apa artinya al-istighfar? Talabul maghfirah minallah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi ini bulan ini nggak layak kita hidup susah. Kalau yang ngamalin istighfar. Karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Man lazima ay dawam, artinya yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur istighfar, setiap habis sholat istighfar, setiap saat istighfar, sebelum tidur istighfar, selalu beristighfar kepada Allah. Allah berikan baginya 3 keutamaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah keluarkan dia dari kesulitannya. Yang kedua, Allah keluarkan dia dari kesedihannya. Kesulitan sama kesedihan lain tuh. Sama nggak? Sama nggak? Lain. Kesulitan sama kesedihan lain. Nggak semua orang sulit sedih. Nggak semua orang lagi mudah gembira. Ya salam. Berapa banyak ente nerima gaji sedih lah, padahal baru gimana ceritanya itu anak nerima gaji kok sedih, dapat fulus sedih. Ada orang dapat untung gede sedih, bingung dia, ini duit mau dikemanain nih, gimana ya supaya, wah ketakutan lah orangnya. Yang nggak punya duit, yang itu wajar, punya duit kok bingung. Pakai ya salam. Karena anak pernah dapetin tuh orang fulus lagi pada duduk, lagi pada bingung mau invest kemana. Astagfirullahaladzim. Ada bilang ente orang nggak usah bingung, yang nggak megang duit. Gimana cerita? Megang duit bingung, manusia emang serba salah. Serba salah. Kalau orang bilang serba saleh. Dikasih hujan, dia ngeluh, hujan mulu. Kasih panas, kapan hujannya nih? Ya? Ayo nu gitu di dia. Jangan begitu. Dan kalau orang banyak istighfar, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah keluarin kesulitannya. Satu. Yang kedua, Allah keluarin kesedihannya. Jadi kalau tiba-tiba Bapak Ibu lagi suntuk nih, aduh, kayak lagi sumpah gitu, ya banyak istighfar aja, ntar hilang. Minta ampun aja sama Allah, hilang. Itu semua akibat dosa. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah datangkan rizki yang tak terduga. Tanpa lelah datang rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Ada orang duitnya kurang buat kebutuhannya, tinggal ngomong bagaimana mulu. Gimana ya? Gimana ya? Bagaimana ya? Gimana ya? Ente mau jadiin wirid gimana ya? 1000 kali juga nggak ada jalannya. Pakai wirid gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? 1000 nggak ada jawaban. Tambah ruwet iya. Tapi kalau astagfirullahaladzim, 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 akuin dosa Anda sama Allah, minta ampun Anda sama Allah, komitmen mau jadi yang lebih baik, datang rezekinya dari caranya Allah untuk kamu. Ya salam. Ya salam. Masya Allah. Dan Anda perlu tahu bahwa nikmat maghfirah ini nikmat terbesar ba'dal iman. Nikmat terbesar itu bukan sehat. Sehat nikmat terbesar, yang bukan terbesar, terbesar iman. Kita punya iman nih, jadi orang Islam, nikmat terbesar. Nomor 2, nikmat terbesar apa? Setelah iman, ampunan Allah.
Habis iman apa nikmat terbesarnya? Ampunan Allah. Itu sehat apa itu urusan dunia itu belakangan. Ini ampunan ini. Ya salam. Ente bilang ya salam. Ojo turu iki, oh begitu turu iki. Mimpi apa nih? Mimpi umroh nih. Hah? Bangunnya pas masuk imigrasi belum nyampe. Ya salam, ya salam. Jadi nikmat terbesar ba'dal iman apa? Maghfirah. Nih, saya mau ajak kita semua mengambil contoh yang ada di dunia. Kalau ada orang kena kasus, jadi terdakwah di pengadilan, gimana perasaannya dia, gimana senangnya dia ketika hakim memvonis bebas? Ayo, senengnya kayak gimana tuh? Insya Allah kita nggak ngalamin, mudah-mudahan kita jauh dari keadaan itu. Semoga Allah lindungin kita semua insya Allah. Itu kita lihat aja yang di TV itu, lihat tuh gimana tuh kalau lagi divonis, wah bisa langsung sujud syukur apa, langsung menangis, nangis apa, seneng. Manusia itu kan begitu, manusia itu kalau seneng ketawa, kalau senengnya banget nangis. Begitu juga kalau sedih nangis, kalau sedihnya banget ketawa. Nah itu manusia. Itu kalau udah sedih banget ketawa, nah udah hati-hati deh tuh. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Kan dia kalau senang ketawa tuh manusia. Oh, tapi kalau senangnya banget sampai nangis. Ya kan? Kalau sedih, kalau lagi di apa namanya? Direndahin dia apa? Dia nangis. Tapi kalau udah sedihnya banget nggak ketahan, ketawa dia. Apalagi udah ketawanya ngelat langit begitu ya, udah cakep deh. Semoga Allah sembuhkan penyakit. Ya balik lagi, coba lihat tuh orang-orang yang terdakwah itu baru menghadapi hukuman dunia. Yang itu pun kalau dia masuk penjara nggak diapa-apain di dalam, nggak dibakar, nggak dipecut, cuman nggak bisa keluar doang, kasih makan masih. Dan di dalam dia masih punya teman-teman yang baik, nggak semuanya jahat. Apalagi zaman sekarang pada baik. Berapa kali kita ngisi di dalam pada baik, karena kan sama-sama lagi pada menghadapi masalah. Apalagi yang di dalamnya khoir, suka ngasih makan apa, baik. Berapa teman baik? Itu baru menghadapi, dan itu berat memang, jauh dari keluarga, jauh dari kerjaan, nggak bisa nyari duit, kayak begitu. Dapat vonis bebas, bahagianya luar biasa. Lalu bagaimana dengan nanti di akhirat, para hadirin dan hadirat sekalian? Ketika Anda melewati sirat, Anda melihat tuh ada neraka tuh di bawah, luar biasa. Dibebaskan dari azab itu kayak gimana bahagianya. Maka nikmat maghfirah, nikmat terbesar ba'dal iman. Dan Allah tidak berikan maghfirah kecuali kepada orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak ada maghfirah bagi mereka. Ya salam. Maka apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Waktu melanggar, mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri. Orang itu yang lagi ngelanggar aturan Allah, dia lagi zalim sama dirinya sendiri. Sama sekali dia tidak menzalimi Allah, karena Allah tidak pernah menzalimi dan tidak terzalimi. Allah tidak menzalimi hambanya, dan Allah tidak bisa dizalimi. Jadi kalau ada orang melanggar aturan Allah, dia menzalimi siapa? Dirinya dia sendiri. Karena apa yang Allah larang itu mudarat buat kamu, apa yang Allah halalkan itu baik buat kamu. Ya salam. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana zalamna anfusana, ngaku salah, kami menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, jika engkau tidak mengampuni, lam belum, jika engkau belum mengampuni kami dan belum merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, dipastikan kami berada dalam golongan orang-orang yang merugi. Hatta banyak duitnya, hatta tinggi jabatannya, tanpa ampunan Allah, tanpa rahmat Allah, orang rugi itu orang. Walaupun hidupnya sederhana, jabatannya tidak tinggi katakan, tapi kalau dia dalam ampunan dan rahmat Allah, dia beruntung. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmati. Antum pernah dengar gak kisah dulu sahabat Nabi kita Muhammad SAW, namanya Ka'ab ibn Malik? Pernah dengar gak ceritanya? Gak ikut perang Tabuk, pernah dengar gak? Ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ntar ya kapan-kapan kita ceritain, jangan sekarang, panjang ceritanya, ntar undang lagi ntar. Ya salam, ente bilang ya salam dulu ente, yang penting ya salam, biar ente pada selamat. Jangan ngomong susah, doa tuh. Tinggal ketemu orang, tinggal ngomong susah ya, lagi susah nih aneh nih. Sekarang nggak kayak dulu, sekarang susah. Ya susah ntar buat ente, aneh kagak, nggak ikut-ikutan, nggak ngomong susah. Ente kan ngomong susah, kabul. Karena orang yang ente ajak ngomong susah, dia ngomong lagi sama orang lain, kesian dia sekarang lagi susah. 40 orang ngomongin ente susah, kabul, doa udah, selamat susah. Kita diajarin suruh hidup seneng, banyakin alhamdulillah, ngomong susah. Gimana sekarang kerjaan di bank syariah gimana? Sekarang nggak gampang kayak dulu, sekarang susah. Ya udah gobul, selamat susah. Makanya ya salam itu, ya salam, begitu tenang aja udah, nggak ada yang susah kok dibikin susah. Orang yang negaranya lagi perang aja, kalau Allah mau ngasih rezeki pada dapat mas itu makan apa semua. Ini negara damai, ngomong susah, alhamdulillah, susah banget ngomong alhamdulillah. Dapat pahala bersyukur, kedua jadi doa buat antum, jadi kemudahan. Ya salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dong, ojo menengahi, oh boy. Beliau itu selalu alihkan ke doa. Dulu lagi perjanjian Hudaybiyah, yang diutus sama orang kufar Mekah buat nemuin Nabi siapa? Lagi perjanjian Hudaybiyah dulu, yang mau masuk kagak dikasih. Tahun keberapa itu? Tahun keberapa Hijriah? Ya salam. Ini jarang belajar sejarah nih. Tahun ke-6 perjanjian Hudaybiyah. Kejadiannya di mana tuh? Perjanjian Hudaybiyah kejadiannya di mana? Di Hudaybiyah. Kenapa repot tuh? Kenapa perjanjian Hudaybiyah di mana? Di Hudaybiyah. Perang Uhud di mana? Ya di Uhud. Perang Badar di mana? Ya di Badar. Perjanjian Hudaybiyah. Masjid Kuba di mana? Ya di Kuba. Subhanallah, dulu Nabi ngangkat nama tempatnya. Perjanjian Hudaybiyah diutus dari orang kufar Mekah. Ini orang terkenal dulunya saat itu provokator, ahli pidato, bisa cuci otak orang, dan dia sering menghalang-halangi dakwah Islam. Tapi subhanallah, nantinya masuk Islam nih. Nantinya nih orang masuk Islam ba'da fathi Mekah, setelah pembukaan negeri Mekah masuk Islam dia. Namanya siapa yang diutus, siapa namanya? Hah? Abu Jandal. Itu anaknya. Ini hampir bener nih. Bapaknya Abu Jandal siapa namanya? Jadi anak itu ada namanya Abdullah, Abu Jandal itu anaknya. Ayahnya siapa namanya? Ya salam. Wah, ini pertemuan mesti tiap hari kalau begini nih. Repot urusan ini. Namanya Suhail ibn Amr. Namanya siapa? Suhail ibn Amr.
Itu diantara sahabat waktu yang diutus Suhail. Wah, maksudnya ada sebagian udah ngomong nih, ruwet nih, repot ini. Karena ini orang ahli komunikasi, ahli ngomong. Dia bisa tuh, kalau udah ngomong orang kalah sama dia. Yang diutus nih, wah ruwet nih. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Namanya Suhail, kemudahan. Kita pasti dapat kemudahan dari Allah. Yang diutus orang yang mudah nih, Suhail. Akhirnya selain perjanjian Hudaybiyah menguntungkan kejadiannya, padahal dari isi suratnya kalau secara akal nguntungin mereka gitu. Tapi hasilnya menguntungkan siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, Suhailnya masuk Islam. Itu Suhail dulu pernah jadi tawanan perang Badar. Perang Badar sempat ketangkap dia tuh. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, antum kenal ya? Sayyidina Umar kenal ya? Kenal nggak? Dia takut ditanya kenal di mana begitu. Ceramah zaman dulu itu. Ini udah di-upgrade nih ceramahnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kan nggak suka banget sama Suhail bin Amr, bukan nggak suka pribadi. Nggak ada yang nggak suka sama pribadi. Nggak suka perbuatannya. Kita dalam Islam nggak boleh benci orang. Yang boleh kita benci apa? Perbuatannya kalau salah. Bukan orangnya, nggak boleh benci orang, nggak boleh. Nggak boleh di Islam benci orang. Nggak ada ajarannya benci orang. Benci perbuatannya. Artinya apa? Suatu saat perbuatannya benar, ya kita suka. Tapi kalau kita benci orang nanti dia benar pun kita akan bilang apa? Salah, nggak boleh benci orang, nggak boleh. Benci perbuatannya. Jadi nanti kita akan berpihak pada kebenaran, bukan berpihak sama orang. Orang itu bisa berubah. Dia punya qalb, inqalaba yanqalibu, bolak-balik tuh qalb itu. Lagi benar-benar, lagi salah-salah. Lagi benar dukung, lagi salah diingetin. Nah itu yang benar. Ya salam. Ya salam ente ya salam. Ya. Ntar kalau ada nasabah datang, Bu ya salam Bu, biar selamat gitu. Ya enggak? Sampai di mana ini tadi kita? Suhail waktu jadi tawanan perang di mana tuh? Tawanan perang di mana? Ya kan perangnya di Badar, terus ditawannya tinggalnya di mana? Di Madinah. Lu susah banget. Di Madinah. Umar bin Khattab ngeluarin ide sama Rasulullah, ya Rasulullah, saatnya dipotong aja lidahnya Suhail ini. Lidahnya dipotong aja biar nggak merusak. Karena ini kalimatnya ini menyakiti hati umat Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, akan datang suatu masa kamu akan bersyukur kepada Allah dengan lisannya Suhail. Kau akan bangga dengan Suhail. Akan datang masa itu ya Umar. Ini kata siapa? Rasulullah SAW. Waktu itu Suhailnya masih kafir loh. Apa yang terjadi? Fathu Makkah, Suhail kan jadi muslim. Ya salam, ente bilang ya salam. Waktu Fathu Makkah, Suhail jadi apa? Jadi muslim. Akhirnya jadi sahabat kan dia. Oke. Kapan kalimatnya menggembirakan Umar? Begini ceritanya. Itu Fathu Makkah tahun berapa itu? Fathu Makkah tahun berapa itu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tahun berapa? Tahun 8. 2 tahun habis Hudaybiyah. Bulan Ramadan tanggal 17. Nah, iya. Nah, Fathu Makkah belum nih. Nanti begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kembali ke rahmat Allah azza wa jalla. Habis Fathu Makkah jauh itu, ya kan? Begitu Rasulullah SAW wafat di Mekah, Sayyidina Umar kan semua lagi pada di Madinah. Di Mekah ada kejadian, beberapa orang udah mulai bawa patung lagi. Artinya mereka pengen mulai cara-cara lama lagi. Paham ini? Dengan mengatakan Rasulullah sudah wafat. Beberapa orang begitu. Berdirilah di depan Ka'bah Suhail ibn Amr, sudah jadi sahabat ini. Dia kan ahli pidato dan dia
kalau berargumen tuh kuat. Dia kalau sudah berbicara orang ikut sama dia. Itu kelebihannya. Begitu dia pidato depan Ka'bah, kalimat-kalimat yang dia keluarkan tentang tauhid dan tentang Islam menjadikan orang yang lagi bawa patung ini, dia banting patungnya. Kita tetap beragama Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Berita ini sampai ke Madinah. Suhail bin Amr berjasa. Ucapannya menguatkan kembali orang-orang yang sudah goyang. Maka Sayyidina Umar saat itu menangis mengingat ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini para hadirin, antum kalau lagi nggak suka sama temen, nggak suka sama bawahan, nggak suka sama atasan, mungkin karena perbuatannya yang belum baik, antum jangan benci dia, bilang nggak baik, jangan begitu mulu. Antum lah, insya Allah itu orang baik, itu orang baik, itu orang baik, itu orang baik, itu orang baik. Akan datang masa dia menjadi pembela antum. Kan dibilangin kalau suka sama orang jangan berlebihan, bisa jadi suatu saat dia menjadi musuhmu. Kalau benci orang jangan berlebihan, suatu saat dia bisa menjadi sahabatmu. Nanti malu, nanti dulu yang pernah ngoceh-ngoceh ngomong. Taunya jadi sahabat. Nah ini yang sahabat, wah kita peluk saudara saya. Taunya suatu saat jadi musuh gitu. Jangan berlebihan. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi balik lagi. Intinya ini bulan maghfirah. Tadi saya mau cerita Ka'ab bin Malik, cuman ceritanya panjang. Intinya beliau nggak ikut perang Tabuk. Beliau nggak ikut perang apa? Tabuk. Sampai karena nggak ikutnya beliau dan beliau tidak beralasan, mencari-cari alasan, sehingga dihukum sampai 50 hari. Yuk udah jam 1, habis waktunya udah. Nah, 2 menit. Begitu setelah 50 hari turun ayat mengampuni kesalahan. Siapa namanya tadi? Ya, dia lupa, baru kita kasih tahu. Siapa namanya? Kok Suhail lagi? Ini Ka'ab bin Malik. Begitu diampuni sama Allah, dia datang kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, izinkan saya keluarkan seluruh harta saya sedekah lillah, karena bersyukur saya dapat ampunan Allah. Nah, ini saya lagi mau cerita tadi, ampunan Allah menyenangkan hati luar biasa. Tapi Rasulullah melarangnya, tidak, jangan semuanya, kata Nabi. Kamu punya keluarga. Dulu juga kan cerita Sa'ad bin Abi Waqqas yang lagi sakit dulu. Tahu nggak ceritanya? Lagi sakit kan beliau bilang dia punya anak perempuan satu. Siapa? Ya Suhail lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Tadi Suhail yang tadi. Terus Ka'ab bin Malik ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, padahal gak ada yang jawab, pada diam aja. Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya gak? Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, ya Rasulullah. Waktu itu sakit yang dia merasa akhir hayatnya gitu. Ya Rasulullah, izinkan saya sedekain semua harta saya. Jangan. Terlalu banyak itu nggak boleh. Ente punya keluarga, setengahnya ya Rasulullah. Jangan, terlalu banyak itu. Sepertiganya ya Rasulullah, cukup. Boleh, diizinkan. Dan sepertiga itu sudah terlalu banyak, sudah cukup. Jangan lebih dari itu. Kemudian Rasul menyampaikan, meninggalkan harta yang baik buat anak lebih baik dibanding meninggalkan mereka kemiskinan. Kan gitu. Ada di kitab Riyadhus Shalihin. Terus pertanyaannya, kok Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakrin, bukan Abu Bakar ya. Ini orang suka ngomong Abu Bakar, nggak ada bakar namanya, nggak ada bakar. Abu Bakrin, kafnya sukun ya. Abu Bakrin atau Abu Bakar gitu. Abu Bakar, bukan Abu Bakar, nggak ada bakar. Beliau sedekah dengan seluruh hartanya, diizinkan nggak dulu? Diizinkan sama Rasulullah. Kenapa?
karena Rasulullah tahu beliaunya dan keluarganya. Jadi amal-amal sahabat itu sama Rasulullah tahu ini keluarganya memang siap untuk habisin hartanya. Tapi Anda mungkin siap, istri Anda belum. Nah, itu jangan berlebihan. Anak Anda belum, nah, kan gitu. Ya salam. Kalau Sayyidina Abu Bakar, anaknya Sayyidati Aisyah, semuanya udah siap semua. Dan waktu itu di masa perjuangan yang memang dibutuhkan harta itu. Lihat juga masanya. Gitu. Ada kajian khusus tentang itu. Jadi intinya para hadirin, ini bulan ampunan, ayo kita banyak-banyak apa? Istighfar, baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli, Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Habis subuh 70, habis isya 70, habis subuh 70, habis isya 70. Kalau saya seringnya 5 waktu saya baca selama Rajab. Kemudian baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minimal sekali, pagi sekali, sore minimal. Tapi kalau bagusnya 3 kali. Karena ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, siapa baca Sayyidul Istighfar pagi sekali dalam keadaan yakin, meninggal sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah, kata Nabi. Baca sore, maksudnya menjelang maghrib atau ba'dal maghrib sekali Sayyidul Istighfar, meninggal sebelum subuh, jadi ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari, sahih. Nah, kemudian istighfarkan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang banyak. Terus istighfarkan kaum muslimin dan muslimat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'min. Istighfar yang banyak deh. Insyaallah rezeki berlimpah. Barokah. Jangan berlimpah aja, barokah. Kalau barokah tuh rezeki pokoknya dipakai yang baik, yang benar. Kalau nggak barokah dipakai buat ke tempat maksiat. Nggak ada orang maksiat jadi beruntung, yang ada jadi buntung. Ya salam. Hancur, semuanya hancur. Maksiat cepat atau lambat pasti ketahuan, pasti. Dan merugikan dirimu sepanjang masa. Apalagi yang sekarang tuh yang pada judi-judi apa itu? Judi pakai handphone itu. Jangan. Aduh. Itu setan semua itu. Itu bikin kecanduan nanti. Ya enggak? Apa yang Rasulullah larang tinggalin. Orang tua dulu ngingetin kita sholat dijaga, jangan sampai tinggal. 3 perkara yang ditekenin sama orang tua, jangan sampai kamu melakukannya, nak. Zaman dulu deh. 1, khamr, sekarang narkoba deh. 2, judi. 3, zina. Nih 3 nih, tekenin sama orang tua. 3. Dan coba-coba nih, kalau ada temen ngajak ke tempat begituan, nggak pakai nggak enak udah tinggalin. Kalau perlu baca ayat kursi itu anak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mulai kapan nanti jadi setan? Tanyain sama dia. Orang kalau udah ngajak ke tempat nggak bener, bacain ayat kursi. Ada satu teman saya, pintar dia bos dia. Supaya dia nggak diajak ke tempat begituan, takut kan, biasanya kan pertemanan nggak tahu kan, begitu cerita kita suka dengar begitu. Ya salam. Jadi foto di WA-nya, Anda ngomongin foto ya, orang Betawi. Maksudnya kan foto ya, kita ngomong foto. Nih, foto di WA-nya, ya, gambar dia lagi pakai peci, pakai baju gamis, lagi megang mikrofon begini. Lagi begini nih WA-nya. Orang yang mau ngajakin ke tempat nggak bener kan nggak jadi. Beres, kalau nggak ente foto sama ulama yang lurus, ente foto. Orangnya, mau apa? Nggak doyan ini. Nggak bakal diajak. Tekniknya begitu. Tunjukin, makanya saya waktu sebelum pulang dari Hadramaut, guru saya ngingetin, suruh pakaian sunnah seperti ini. Pakai sarung, pakai baju takwa atau pakai baju komis, pakai peci. Tahu nggak sebenarnya kenapa?
Guru kita suruh begitu. Supaya nggak kegoda maksiat katanya. Pakaian mendakwahkanmu, bener. Antum kalau kita pakai begini nih, antum ngajak anak ke bioskop nggak bakal mau anak. Malu anak dengan pakaian anak. Jadi minimal pakaian ini sudah mencegah. Ya nggak? Ada orang ada kejadian yang kurang baik, kabur, nggak berani ada di situ. Ada acara-acara yang tidak baik, kan gitu. Pakaian. Makanya ente statusnya begitu, foto di WA, pakai peci. Kalau perlu itu pakai sorban. Ya, boleh lagi megang tasbih, udah nggak bakal diajak ente. Nggak doyan. Jadi orang nggak sempet ngajak gitu, bikin orang nggak sempet ngajak gitu. Godaan berat nih, akhir zaman. Yang jadi masalah begini, kalau diajak ke tempat begitu, kalau ajal nyampe gimana? Ayo, kematian antum nyampe di situ, ya. Halo, dibawa pulang ke rumah kan, meninggalnya lagi di tempat, ya Allah, istri antum nyesel selamanya, anak antum malu dengan antum, itu baru dunia. Belum lagi nanti akhirat meninggalnya di tempat nggak benar, ya. Beres udah, jangan coba-coba dah, udah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ini Syahrul Badar, ini bulannya apa? Badar, bulan apa? Bibit. Nanam bibit sekarang kita. Seakan-akan udah masuk di Ramadan. 5 waktu kita jamaah, hatamin Quran yang banyak, salawat yang banyak, sedekah yang banyak. Insya Allah bakti sama orang tua. Kalau sudah istiqomah di Rajab, kata ulama nanti istiqomahnya pohon yang berakar di bulan Syaban, kokoh. Tinggal petik buahnya di Ramadan. Buah istiqomahnya di Ramadan nanti. Nanti kalau sholat nih, tarawehnya buru-buru, aduh nggak ada imam lamaan. Udah apa? Udah nikmat. Tapi kalau yang nggak nikmat, imamnya lama banget. Dia nggak start dari Rajab. Akhirnya begitu. Ya nggak ada imam yang lamaan nih. 1 juz dong, aneh nyarinya imam yang lamaan nih, yang bacaannya enak. Begitu. Ya salam. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Mohon maaf ini agak lewat dikit karena kita zuhurnya juga tadi telat ya. Sekarang zuhur lewat 8 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Allah kasih berkah antum semua insyaallah dalam pekerjaan antum dan setiap langkah antum dan keluarga kita semua insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ayo ucapin setelah saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.